itu. Baru 2 detik pertama tuh. Jadi gue lagi di jalan. Selamat datang di channel Kehidupan Pelajar. Jadi gue lagi sama siapa nih? Halo semuanya, nama gue Aryo, temennya Farsha. Oke. Jadi di Kehidupan Pelajar video kali ini nih, gue bakal ngebahas tentang lika-liku kehidupan setelah SMA. Nah, boleh jelasin deh tuh. Kita jelasin. Karena gue yakin tuh banyak orang-orang yang penasaran. Pasti ya. Karena dulu kita juga mikir gak sih, abis Apa SMA tuh gimana tuh kehidupannya tuh. Nah itu dia. Tapi sebelum kita masuk ke topik intinya nih, kita mau ngasih tahu dulu nih buat kalian yang belum subscribe, yang belum tahu kita, nanti bisa dibaca deskripsinya, ada tuh tentang apa aja deh. Nanti gue bakal cantumin di bawah. Nah sebelum masuk nih, kita foreshadow dulu nih ya. Kehidupan SMA itu kan sangat menyenangkan tentunya. Kehidupan SMA itu nggak bisa dipungkiri lagi lah. Semua orang pasti banyak banget kisah-kisahnya. Apalagi di masa-masanya mereka mencari jati diri nih. Buat kalian, terutama mungkin yang masih SMP, SMA, atau mungkin yang sama kayak kita nih, udah kuliah atau mungkin udah gawe juga gitu, pasti kalian punya cerita masing-masing kan. Jadi di sini gue bakal lebih ke breakdown dah, gimana sih template timeline-nya itu kehidupan setelah SMA tuh gimana dan apakah sesuai dengan orang-orang pikirkan gitu. Menurut lu gimana nih yo? Template-nya orang sesuai kelar SMA tuh ngapain sih sebetulnya? Abis kelar SMA nih. Iya, kelar SMA. Kalau bagian kuliah ya pasti cari kuliah tuh. Cari kuliah tuh, Nah, sulit tuh ya. Sulit. Ada yang dari SMA udah dapet, ada yang abis SMA baru nyari. Nah, setelah itu nih, kita dulu waktu SMA tuh pikiran kita apa sih kalau misalnya udah kuliah gitu? Udah. Ya, pasti kita mikirnya pas masih SMA nih. Kita kan belum tahu nih kayak lingkungan kuliah tuh kayak gimana sih, kehidupannya kayak gimana gitu. Ya mungkin kita kayak ngebayang-bayang aja sih, misalnya kayak ya tetap belajar atau gimana gitu. Sama sebetulnya belajar kelas, belajar dosen. kelas. Tapi nih ada sebuah perbedaan nih guys. Kalau gue kan emang gue nggak ngekos nih, gue jadi kayak ngerasain kehidupan SMA sama kehidupan kuliah itu sama aja. Gue berangkat dari rumah kuliah, cuman bedanya waktu gue buat ngabisin di kuliah atau di kampus tuh lebih banyak. Karena di luar pelajaran gue juga misalnya networking atau misalnya ngerjain project-project sama teman-teman gue. Nih kalau lu nih kan beda lo ya ngerasanya ya. Beda nih. Dari biasanya lu berangkat dari rumah, sekarang lu berangkat dari kan kalau gue nih kebetulan gue dari kuliah di Bandung deh, ada swasta. Swasta Bandung ya, terbaik tuh ya. Terbaik. Bisa jadi. Nah, dia itu sistemnya pakai asrama. Jadi gue tinggal di sana. Nah, berarti gue kan secara otomatis gak berangkat dari rumah dong. Iya. Jadi gue tinggal sendiri hitungannya. Berarti lu ngerasa perbedaannya di situ ya? Pasti ada pak perbedaannya. Tapi waktu lu dulu SMA lu proyeksiin diri lu nggak kalau misalnya, oh gue bakal ngekos nih gitu misalnya? Pasti dong. Karena gue dari awal nih udah mau di luar kota gitu guys. Jadi kayak ya udahlah, emang udah kebayang nih bakal tinggal sendiri gitu. Nah mungkin bayang nanya nih, menurut hitungan kasarnya deh, sebenarnya lebih hemat kuliah di deket-deket rumah atau misalnya kuliah di luar kota nih? Kalau lu sendiri tuh berapa kira-kira lu habisin bisa? Kalau cost of living ya berarti ya. Iya. Ya kalau itu sih tergantung money management kalian ya guys. Kalian tuh misalnya pendapatannya berapa, itu duitnya dibagi jadi berapa buat makan, buat investasi, buat apalah, buat disimpan. Ya kalau gue sih pendapatan nih setengahnya buat gue hidup, setengahnya buat gue simpen gitu. Itu manajemen lu ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi apakah iya seluruh teman-teman lu yang ngekos tuh manajemennya bagus juga? Ada sih beberapa yang kurang bagus gitu sebenarnya. Kurang bagus. Ya tergantung orangnya masing-masing sih guys. Kalau bisa sih ya ada simpanan. Setidaknya harusnya ada. Setidaknya kalau nggak diputar tuh duitnya. Iya. Mungkin kan banyak nih anak-anak SMA berpikir kayak, aduh gue kecekek banget nih nanti ya kan. Yang biasa kalau di rumah nggak usah bayar kosan, listrik aman misalnya gitu. Terus jajan misalnya nyokap lu bawa pulang dah habis dari mana gitu kan. Itu kan lebih kayak bonus lah. Sedangkan kalau lu ngekos kan ya nggak ada lagi gitu kan. Nggak ada guys. Jadi lu semua di tangan lu. Ya udah, kalian makan sendiri, beli sendiri, apa sendiri, ya udah. Belajar jadi mandiri juga sih guys hitungannya. Berarti di section ini tuh kualitas hidup lah menurut lu oke lah ya. Oke sih. Hidup. Masuk ke section yang kedua nih, pergaulan. Nah ini guys yang penting guys. Ini kelihatannya kecil tapi krusial guys sebenarnya. Krusial buat kalian ke depannya tuh krusial banget.
Itu yang menentukan lu bakal jadi apa gitu di kampus ya. Misalnya di 4 tahun ini lu mau jadi apa gitu kan, mau jadi yang bandel banget atau mau yang jadi ambis banget atau misalnya lu no lab gitu kan. Bisa jadi 4 tahun ke depan, bisa jadi selama hidup kalian guys. Nah maka itu krusial banget tuh. Sial, soalnya daily habits sih. Iya. Tapi menurut lu gimana nih? Lanjut. Jadi menurut lu pergaulannya tuh gimana? Apa misalnya beda kota beda pergaulan, atau misalnya beda sekolah kan pasti beda pergaulan kan? Tapi secara garis besar pergaulan SMA pergaulan kuliah itu apa aja sih bedanya gitu? Nah kalau di SMA nih guys, kalian kan pasti kayak satu kelas nih, satu angkatan gitu, kayak mungkin masih bisa deket lah gitu ya. Cuma kalau udah kuliah tuh hitungannya udah kayak sibuk masing-masing guys. Jadi gitu kayak ya? kalian punya temen tuh pasti kayak nggak terlalu banyak banget lah gitu. Yang real friends-nya, bener-bener teman kalian tuh nggak bakal sebanyak itu guys. Tapi menurut lu itu lebih proses kedewasaannya lebih terasa misalkan lu punya teman yang sedikit tapi kualitasnya bagus, atau misal lu masih ngejaring gitu istilahnya. Gimana menurut lu? Gimana ya, kalau bisa sih nyari teman sebanyaknya, cuma ada namanya filtering. Itu dia. Kalian boleh lah kenal banyak orang gitu, cuma kalian harus filter nih. Mungkin mana yang bagus buat kalian, mana yang buruk, atau enggak kalian kalau ketemu orang misalnya dia agak bandel gitu, ya udah kalian ambil sisi baiknya aja gitu. Misalkan dia baik atau gimana gitu kan. Itu ambil sisi baiknya. Sisi baiknya aja guys kalau berteman sih. Berarti cara lu klasifikasiin ini orang baik buat lu itu dari mana tuh? Ada caranya sendiri guys. Itu jangan deh. Rahasia dapur itu. Oh, itu riset mandiri ya? Riset mandiri. Pakai kacamata dulu nih. Udah gelap guys soalnya guys. Ya kalian lah beda-beda lah, kalian mau punya teman kayak gimana yang baik buat kalian tahu sendiri lah. Mungkin baik kayak gue belum tentu baik buat si Farsha juga kan. Itu beda-beda guys. Beda-beda. Jadi, ya di setting sendiri lah. Itu ya. Soalnya nggak bisa kita pakai template orang ya buat klasifikasiin Itu teman. dia, ya. bener. Oke, bener tuh. Nah, lanjut ke section ketiga nih. Menurut tuh mental dan juga akademik lu tuh gimana kalau udah kuliah nih? Kalau dari gua nih, secara mental kita lebih di develop untuk menjadi dewasa, lebih mandiri, lebih disiplin, konsisten, sama fokus, terutama dalam hal akademik. Karena tergantung jurusan juga nih, tergantung juga sama halnya terikat dengan variabel tadi, sosial atau misalnya pertemanan. Itu yang ngedukung kita buat kita produktif atau konsisten lah setidaknya. Itu menurut gue penting, karena konsisten dalam akademik itu, wah lu kalau misalnya SKS terus belajar sejam sebelum ujian itu susah kalau kuliah. Tergantung jurusan lagi. Nah kalau menurut lu nih Yo, gimana Yo? Kalau menurut gue ya guys, kalian tuh kalau kuliah yang penting apa ya, jalanin dulu deh kuliahnya. Kalian kalau mau ngapain gitu di luar kuliah bebas, cuma kalau di kuliah ya udah kuliah gitu. Terus belajar juga kayak biar nggak parah-parah banget lah guys kuliahnya gitu. Kalian udah dikuliahin, mungkin ada yang bayar sendiri, ada yang dibayarin orang tua gitu kan. Apalagi yang dibayarin orang tua nih. Kalian udah istilahnya dikuliahin lah. Kalian tinggal kuliah doang gitu, yang bener lah istilahnya. Tapi balik ke 3 segmen tadi tuh, pertemanan, quality life, sama mental, lu udah balance nih belum menurut lu? Di semester 1 nih, udah selesai semester 1 ya guys. Menurut lu udah balance belum lu buat gimana manajemen mental, manajemen keuangan, manajemen akademik lu udah balance belum menurut lu nih? Kalau gua secara personal sih menurut gua sendiri tuh udah balance lah. Maksudnya gua udah nemu lah cara-caranya gitu. Saya udah nyaman lah. Cuma ya soal akademik emang rada-rada aja. Tergantung orang masing-masing guys. Akademik. Itu sih kalau gue sih udah balance. Kalau lu? Kalau menurut gua udah lumayan balance lah. Nge-development inilah hidupnya ya. Kayak misalnya di FIFA tuh ada overall ratingnya tuh ya. Itu kan. Itulah kita tinggal improvement aja di mana bolongnya. Nah, apa tuh? Lanjut dulu nih. Kalau ini nih, kan tadi kita bahas 3 tuh. 3. Gimana mental lu udah aman belum? Pertama buat mental, 3 bulan pertama adaptasinya berat banget. 1 jam perjalanan nyampe sana bingung mau kemana, istirahat 3 jam bingung kemana, ngabisin duit. Itu dia. Itu permasalahan yang kuliahannya agak jauh guys. Agak jauh. Kecuali emang kalian dari rumah 10 menit, wah itu. Nah, itu bersyukur ya. Terus yang kedua itu tadi apa? Social life ya. Social life gimana nih? Pertemanan lu apa gimana gitu? Kalau menurut gua buat penonton nih, social life di kehidupan kuliah setelah SMA itu oke-oke aja. Gimana caranya kita membawa diri kita gitu kan, gimana cara kita bisa
menentukan kita harus asik, kita harus say no gitu atau say yes, itu tergantung diri masing-masing. Sama kalian harus punya fundamental sendiri guys. Nah, itu Jangan dia. apa-apa tuh ke bawah sama temen. Nah, Bahaya guys. bahaya. Beda ya sama SMA ya. SMA masih Parah. ada batasannya nih. Kuliah itu udah kayak Ya udah, tinggi suka-suka banget. kalian gitu. Itu dia. Kalian mau ke bawah ke situ apa gimana? Yang penting kalian punya fundamental yang masing-masing lah gitu. Yang Itu penting dia. jangan sampai terjerumus ke arah-arah yang tidak benar lah guys pokoknya. Itu. Tapi kalau dari pribadi nih gue ya, kalau dari pribadi gue dalam sosialisasi, apalagi di zaman era digitalisasi ini, kita tuh gampang buat kita catch up sama teman-teman lama kita. Misalnya sekedar silaturahmi itu udah bisa kayak chat-chatan aja ya kan, atau misalnya Discord atau misalnya video call, lu lagi gimana. Karena kan sosialisasi belum tentu kita cuma buat nyari asik doang nih, kita bisa jadi belajar. Nanti juga gue bahas tuh gimana cara gue cara belajar. Belajar itu bukan cuma dari tulisan, tapi dari banyak hal. Itu dia, sabar. Halo, lanjut lagi nih ya. Karena fundamental atau basic gue itu di IT, jadi menurut gue sosialisasi tergantung gimana cara lu gitu. Lu mau ngambil dari ilmu atau value orang, lu bisa nonton YouTube. Kayak sekarang nih lagi metanya YouTube itu value creation. Misal lu lagi have fun, lu bisa juga nonton YouTube. Karena kan media sosial itu namanya media sosial, platform untuk sosialisasi. Gimana cara lu ngambil apa yang lu mau aja, asal lu punya filterisasi informasi yang baik. Tergantung, setelah SMA itu banyak banget nih cara-cara atau karakteristik bersosial gitu kan. Ada yang cuman sosialisasi tapi cuman kecapnya cuman biar dapetin jaringan baru lah, network baru lah, atau misalnya emang mau jadiin sahabat gitu kan. Itu rahasia dapur ya. Rahasia dapur tuh. Ya Tergantung. kalian lama-lama bisa milih sendiri lah ntar. Tahu sendiri lah settingannya guys. Itu. Seiring berjalan waktu ya. Yoi. Tapi yang pasti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama pasti berat. Masih berat. Pasti berat. Apalagi yang ketolak-tolak kemarin kuliah tuh. Wah, itu pasti berat. Mau nggak mau pas SMA ini harus siap lah, jangan sampai nggak siap gitu kan. Karena ada beberapa kasus nggak siap, akhirnya bisa jadi gila juga. Ada guys contohnya. Ada. Depan mata ya. Depan mata. Nih depan kan? Depan. Oh, salah ya? Bukan dong. Salah ya. Lanjut. Itu dia. Lanjut nih. Sekarang udah tuh buat section sharing ya dari kita berdua. Lo ada lagi lo section sharing lo? Apa ya? Kalian kalau mau kita bikin konten tentang apa nih, sharing tentang apa, kalian tinggal komen di bawah aja guys. Kalian request aja, ntar kita baca-bacain semua. Kita baca-bacain. Cuman buat kita bisa bareng nih di mobil 6 bulan sekali ya. Nah ini dia guys, jarang banget guys. 1 semester sekali nih. 1 semester sekali guys nih konten guys. Jadi value-nya itu berat juga nih guys. Lanjut ke section terakhir. Yang dimana foreshadow di awal tadi di intro. Kalau Mr. Beast tuh intro awalnya itu harus percaya di belakang. Ya kan? Apakah kehidupan setelah SMA semengerikan itu? Kalau dari gua, iya. Iya benar. Lo harus siap-siap aja gitu kan. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua, ya gimana ya, kalian udah selesai sekolah nih SMA, pasti kayak mikirnya bakal ke depannya gitu, kalian bakal jadi apa? Tulang punggung keluarga mungkin, gak ada yang tahu kan. Kalian ya pasti kalian bakal nyari jalan hidupnya sendiri masing-masing lah. Kan itu lumayan berat tuh. Berat Kan. Berat. Nggak kayak SMA ya, tinggal main-main, tinggal lulus gitu kan. Pilih Kalau kuliah. kan kalau kuliah nih lulus, mungkin kalian ada yang kerja, ada yang lanjutin bisnis keluarga atau apa gitu. Ya pasti berat guys. Berat. Ya setidaknya udah ngebikin gambaran dulu lah nanti lanjutnya mau kemana gitu kan. Kalau bisa sih udah punya gambaran sih dari SMA tuh mau kemana itu. Mau kemana. Dan juga plan B, plan C, plan D nya Ya. itu. Dan juga diskusin juga guys sama orang tua gitu kan, atau orang-orang terdekat, gimana sih gua nih orangnya gimana gitu. Betul guys. Tapi untuk menanggapi kehidupan setelah SMA yang mengerikan, pro tip dari lu apa nih? Gua udah nyiapin nih pro tipnya nih. Aduh belum nyiapin nih pro Gua tipnya dulu apa ya? Biar lu bisa adaptasi nanti. Boleh. Kalau pro tip dari gua ada 4. Banyak tuh. Banyak. Yang Satu. pertama, sosialisasi tidak semengerikan itu. Emang kehidupan setelah SMA mengerikan, tapi sosialisasinya tidak. Karena tergantung lu bagaimana lu menyikapi. Gitu kan. Gimana lu nyikapin, lu mau ngambil apa dari orang. Kalau cuma network doang ya sekedar nongkrong-nongkrong atau kecap sama orang baru gitu. Itu oke. Dari media sosial lu sosialisasi udah gampang gitu kan. Terus yang kedua, akademik. Akademik mungkin harusnya ditaruh paling bawah gitu, paling tidak mengerikan. Tapi bagi gua dan beberapa orang yang mungkin sependapat dengan gua, akademik mengerikan. Kecuali kalau lu emang mau ngelanjutin bisnis keluarga atau mau ngelanjutin udah ada visi tertentu lah. Cuman kalau misalnya belum tahu nih ujungnya mau kemana, akademik lu benerin gitu. Setidaknya IPK 3,4 ke atas, 3,3 ke atas, 3 lah IPK kepala 3 itu udah oke. Karena kita nggak tahu nih nanti
info lowongan kerja nih, persyaratannya atau requirement-nya udah setinggi apa. Sekarang aja udah padat tuh, udah kompe banget istilahnya. Jadi akademik ya bukan berarti harus nilai mulu gitu, tapi kefasihan lu terhadap bidang-bidang lu itu kan. Misalnya kayak skill-skillnya lah, misalnya lu IT, coding lu kencengin, misalnya hukum lu baca-baca hukum-hukum di luar ya wawasan umum lu gitu kan. Ilmu komunikasi lu misalnya nggak cuma di akademik doang, bisa juga lu praktekin, atau misalnya lu bisa bikin karya kayak misalnya bikin YouTube, bikin apa gitu kan. Banyak lah, manajemen, ekonomi, belajar manajemen. Istilahnya sebaik-baiknya orang, lebih baik lagi dia berguna bagi orang lain gitu. Yang ketiga, time management. Pokoknya time management itu penting menurut gua. Konsistensi over quality. Nggak penting kualitas lu setinggi-tinggi mungkin atau perfeksionis, tapi yang penting lu konsisten dalam mengatur daily habits lu lah gitu. Time management lu harus penting gitu. Terus yang keempat, jaga kesehatan. Itu berat tuh. Satu tuh guys. Itu penting banget ya. Penting banget. Jaga kesehatan mental, kesehatan fisik, sama kesehatan spiritual lo. Itu kan walaupun kita semua ini pasti nggak sebaik, masih banyak lah yang lebih baik dari kita, tapi setidaknya orang yang lebih baik itu orang yang mengingatkan antar sesama. Menurut gua itu dia. Boleh. Itu pro tip dari gue segitu. Dari lo gimana yuk? Gimana ya, udah kesebut semua tuh kayak tuh. Sebut ya. Nah, udah bagus banget sih tadi. Udah bagus, gue ya? tuh parah. Mungkin apa ya? Tadi tuh gue pengen ngomong apa ya, lupa ya guys. Sorry ya. Aman. Mungkin di next episode nih gue bakal inget nih. Bakal ingat. Makanya di subscribe dulu. Subscribe dulu ya. Biar nanti nonton lagi. Itu dia. Sembari nonton, sembari kalian bisa update nih di komen. Bang, gue udah belajar ini, gue udah ini, sekarang gue ini. Update aja. Anggap platform media sosial itu kayak sosialisasi di dunia nyata gitu guys. Oke, kalimat closing dari gue itu aja. Kalau dari lu gimana yuk? Closing statement lu? Ya, bener guys, tadi itu yang konsisten tuh guys. Yang penting kalian ngelakuin sesuatu tuh yang baik ya, tapi ya ngelakuin sesuatu yang baik buat orang lain dan buat diri sendiri. Konsisten guys. Itu dia. Harus konsisten. Itu nomor 1. Konsisten over quality. Yes. Aja. Oke. Cukup mungkin. See you See you guys. Oke.